Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Di pagi hari ini alhamdulillah kita masih di Kebun Loh Jinawi Farm. Lebih tepatnya di Desa Kalibungu, Kecamatan Kalirjo, Kabupaten Lampung Tengah. Jadi video sebelumnya kita sudah bagikan seputar mempertegas lagi pohon yang akan di program generatif atau di program pembuahan. Itu ternyata pohonnya ada sekitar kurang lebih 3 lah. Ya bisa jadi nanti besok bertambah, juga kita akan lihat seperti apa kedepannya. Dan hari ini kita akan coba bahas seputar yang lagi banyak diperbincangkan teman-teman kita di grup durian, yaitu tentang masalah potong pucuk. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi tentang potong pucuk bisa saja bermanfaat dan diperlukan dengan melihat situasi atau kondisi. Jadi tidak semua mungkin bisa diterapkan dengan kondisi atau hal tertentu. Contohnya adalah bila mana tanaman durian kita, sebagai contoh yang di atas inilah, sebelahnya kebun pohon tinggi-tinggi kan, tetangga. Kemudian tanam dan dilakukan potong pucuk. Alhasil sinar matahari sudah jelas-jelas dari awal tanam juga sudah berkurang, kemudian dilakukan potong pucuk lagi. Ya, sinar matahari lebih berkurang lagi untuk mendapatkannya. Jadi kalau untuk saya sendiri, kalau yang di sekitar rumah juga ya sudah saya lakukan potong pucuk sekitar usia waktu itu malah 3 bulan. Nah, tujuannya adalah kalau saya pribadi melihat pada saat itu bibit kondisi cabang mengipas. Jadi saya berharap bahwa cabang kedepannya untuk bagian atasnya itu memutar, dan alhamdulillah sekarang sudah cabang sudah memutar atau sudah ke 4 arah penjuru mata angin. Nah, jadi untuk teman-teman, jadi kalau untuk hanya apa ya, kalau menurut saya tentang hal potong pucuk bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan lah. Apalagi kita sesama penghobi durian ataupun petani durian. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih dewasa dalam menyikapi hal-hal yang memang ya cukup apa ya, cukup kritis mungkin menurut saya. Jadi akan lebih efektif ketika memang benar-benar kita melakukan apa yang diperlukan dari pohon durian itu sendiri. Jadi kalau kata Mas Angga memang ada benarnya juga ketika kita dalam merawat durian itu harus kritis. Jadi kita nggak bisa serta-merta hanya mengikuti patokan petani lain. Karena apa? Mengingat bisa saja kondisi di kebun kita berbeda dengan kebun yang kita ikuti. Begitu juga kondisi tanahnya mungkin, kemudian ketinggian atau MDPL juga berpengaruh. Jadi kalau menurut saya ya kita menghargailah orang-orang yang mungkin atau teman-teman yang mungkin memiliki prinsip tanpa harus potong pucuk. Nah, kemudian yang lebih saya utamakan kalau saya pribadi yang melakukan potong pucuk adalah dari segi manfaat saja. Nah, kan tetapi kalau untuk pruning menurut saya memang sebuah keharusan, karena pruning sendiri nantinya akan membentuk percabangan atau mengatur cabang agar lebih teratur dan juga kedepannya lebih maksimal. Nah, jadi buat teman-teman, kalau memang sekiranya potong pucuk itu bermanfaat untuk durian itu sendiri, ya monggo silahkan saja. Dan bagi yang tidak melakukan potong pucuk juga karena punya SOP tersendiri, ya kita hargailah.
Ya seperti contoh halnya di Loh Jinawi Farm ini. Untuk usia yang 3 tahunan ke atas ini, dari awal tanam tidak dilakukan potong pucuk dan pertumbuhan juga tetap maksimal. Nah, apakah kemudian saya dengan Mas Angga kemudian berselisih? Juga enggak. Karena ya untuk apa toh kita juga kedepannya bersama-sama belajar, sharing, juga menginginkan durian atau pohon durian kita juga tumbuh maksimal kan begitu. Nah, kemudian sekarang dilakukan potong pucuk oleh Mas Angga karena apa? Karena tujuannya adalah agar perawatan kedepannya tidak terlalu menyulitkan karena untuk usia pohonnya yang di atas itu sudah sekitar 7 meteran. Nah, barulah dilakukan potong pucuk. Nah, kemudian jika ada berpendapat yang kalau potong pucuk itu nantinya bisa membentuk cabang V. Nah, kemudian bagi yang potong pucuk, kalau nggak dipotong pucuk, nanti lama perkembangan batang bagian bawah ataupun cabangnya. Ya, semua bisa berasumsi secara apa ya kalau menurut saya, ya secara melihat dari pohon durian yang ditanam itu sendiri. Karena setiap apa yang ke depan kita lakukan, baik itu dalam hal mencontoh petani durian, karena mau nggak mau suatu saat kita juga harus mengambil kesimpulan. Artinya bahwa eh, ke depannya walaupun toh kita mengikuti cara orang lain, kita juga harus melihat kondisi pohon itu sendiri. Jadi ini lebih tepatnya dipotong pucuk atau tidak. Nah, petani itu sendirilah yang nantinya akan menentukan. Jadi tidak semuanya harus disamakan. Karena mengingat terus terang saja kemarin waktu saya beberapa hari yang lalu saya posting tentang pohon durian yang saya tanam di sekitar rumah, banyak yang menanyakan apakah sudah potong pucuk, kemudian bahkan saya sudah katakan ini sudah saya potong pucuk pada saat usia 3 bulan. Nah, kemudian bahkan ada yang menyarankan lagi harus dipotong pucuk. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang benar-benar masih awam untuk menanam durian bisa mengalami apa ya namanya? Kebingungan bagaimana ke depannya nanti ini dipotong pucuk atau tidak. Bahkan ada yang menyarankan jangan potong pucuk. Kemudian itu harus dipruning, jangan dipruning. Nah, jadi inilah mungkin eh, apa ya? Kalau menurut saya eh, kalau saya ambil hikmahnya adalah kita memang benar-benar harus lebih banyak belajar dan jeli karena mau bagaimanapun juga sekalipun kita belajar kepada orang lain, kita juga suatu saat bakal harus menentukan pilihan apa yang harus kita lakukan karena kita sendirilah sebagai petani yang benar-benar tahu kondisi pohon durian itu sendiri. Jadi pohon yang kita tanam sendiri itulah nantinya yang kita akan uh, treatment ataupun kita lakukan perawatan secara maksimal. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman agar kedepannya tidak saling apalah, tidak saling menyudutkan atau memojokkan baik yang punya prinsip potong pucuk atau tidak. Toh kedepannya juga eh, yang diharapkan durian yang ditanam juga berhasil tumbuh secara maksimal. Nah, jadi itulah sekelumit yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bukan berarti saya bermaksud menggurui, tidak. Karena saya juga masih tahap belajar. Makanya saya bagaimanapun juga sering silaturahim ke sini karena ingin banyak belajar di sini agar pertumbuhan durian yang saya tanam itu bisa tumbuh secara maksimal. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.